Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Jumat 8 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nur Satria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702. Momentum ini diharapkan menjadi semangat dan energi positif bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Pati. DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702 pada Rabu malam 6 Agustus 2025 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Pati. Acara ini dihadiri oleh jajaran DPRD dan pemerintah Kabupaten Pati yang tanpa mengenakan pakaian adat khas Kabupaten Pati. Peringatan Hari Jadi ke-702 ini turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, di antaranya pagelaran ketoprak yang diselenggarakan di Desa Godo, Kecamatan Winong, yang dahulu merupakan Kadipaten Paranggaruda, dan di Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedari Jaksa, yang dikenal sebagai bekas wilayah Kadipaten Carangsoka. Kedua daerah ini merupakan cikal bakal terbentuknya Kadipaten Pati. Bupati Pati Sudewo menyampaikan bahwa pelibatan kedua daerah tersebut dalam rangkaian peringatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peran sejarahnya yang tak terpisahkan dari berdirinya Kabupaten Pati. Kabupaten Pati yang ke-700 ada sesuatu yang berbeda dari hari jadi pada tahun sebelum-sebelumnya. Hari jadi ini kami lakukan secara prosesi ritual dan kami tanggap ketoprak di Desa Godo, Kecamatan Winong, karena di sana dulu tempat Adipati Paranggaruda. Kemudian juga di Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedari Jaksa, karena di situ sejarahnya dulu adalah tempat Kadipaten Carangsoka. Jadi Paranggaruda dan Carangsoka itu bersatu di Pesantenan digemleri oleh Kembang Joyo. Jadi Paranggaruda dan Carangsoka itu merupakan cikal bakal berdirinya Kadipaten Pati, sehingga proses perjalanan Kadipaten Pati itu tidak bisa dipisahkan dengan Paranggaruda dan Carangsoka. Maka akan lebih bijak kalau dua tempat tersebut itu juga kami lakukan prosesi yang bisa mengingatkan kembali jasa-jasa Paranggaruda dan jasa-jasa Carangsoka. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-702 dengan tema Pati Mutiara Sekeproyo Pati Kang Waskito merupakan representasi visual dari perjalanan panjang Pati. Tema ini merefleksikan nilai-nilai kebersamaan, kebijaksanaan sebagai simbol kejenihan visi, kekayaan potensi, serta semangat luhur untuk membawa Pati menuju masa depan yang gemilang, aman, dan kondusif. Pati yang ke-702 dengan tema Pati Mutiara Saeka Sayak Raja Pati Kang Waskita ya. Mudah-mudahan Pati ke depan aman, damai, tentram dan sejahtera, masyarakatnya bisa adil dan makmur ya. Tentunya ketika ada satu persoalan tentunya bisa kita bicarakan bersama, kita rembuk dengan baik supaya Kabupaten Pati ini benar-benar menjadi kabupaten yang aman dan makmur. Ia menambahkan, momentum ini diharapkan menjadi semangat dan energi positif bagi seluruh elemen masyarakat, dengan harapan ke depan Kabupaten Pati dapat semakin maju, adil, makmur, dan sejahtera. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Rencana pembangunan peternakan babi modern senilai 30 triliun rupiah di Kabupaten Jepara masih menuai polemik. Di satu sisi, banyak pihak mengecam rencana investasi tersebut. Namun, di sisi lain, momentum ini dinilai dapat memberikan dampak positif, termasuk potensi peningkatan pendapatan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah menilai kurangnya komunikasi antara pemerintah Kabupaten Jepara, investor, dan masyarakat menjadi akar persoalan yang hingga kini belum terselesaikan.
Belakangan ini, ramai beredar kabar mengenai rencana masuknya investor peternakan babi modern berskala industri ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Investor disebut tertarik membuka usaha di wilayah tersebut karena kondisi geografis yang dinilai cocok dan strategis untuk pengembangan peternakan. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Kesbangpol Jawa Tengah, Muslihah Setiasih, menyatakan bahwa setiap investasi yang masuk ke Jawa Tengah tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Selain menguntungkan secara ekonomi, keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama. Ia menilai seharusnya dilakukan komunikasi terbuka antara investor, pemerintah Kabupaten Jepara, dan masyarakat mayoritas yang tinggal di wilayah tersebut. Dengan duduk bersama, berbagai potensi persoalan yang mungkin muncul dapat diminimalkan atau dikelola secara bijak. Namun, jika izin investasi sudah terlanjur dikeluarkan, Kesbangpol berharap pihak investor segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat bahwa kegiatan tersebut adalah bagian dari investasi ekonomi, bukan isu yang berkaitan dengan intoleransi. Muslihah juga menegaskan, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa rencana investasi ini harus ditempatkan dalam konteks ekonomi yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah, bukan sebagai ancaman terhadap keberagaman atau nilai-nilai masyarakat setempat. Tapi yang jadi masalah kan terus jadi warga seolah-olah kayak intoleransinya gini, minoritas non muslim ketemu sama mayoritas, padahal itu persoalan ekonomi, ya kan? Jadi seolah-olah orang mayoritas muslim mungkin santri yang di situ pondok-pondok pesantren akan terganggu kok di tengah-tengah kampung santri ada peternakan babi. Nah, sementara yang orang-orang muslim loh kok jadi hal, padahal sebenarnya kita pengen misalnya kayak di itu tuh label apa di Solo yang pernah di apa namanya Widodari. Nah dikatakan sebenarnya maksudnya yang intoleran kan gini, ini loh yang tidak boleh dikonsumsi sehingga kalian konsumsilah yang halal gitu. Itu kan nggak terkomunikasikan dengan baik tuh. Jadi seolah-olah permasalahannya hanya sebatas toleran intoleran, padahal sebenarnya ini adalah masalah ekonomi, misalnya masalah investasi yang komunikasinya kurang. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Hingga saat ini, bendera bajak laut dari anime One Piece masih menjadi perbincangan di kalangan warganet dan pemerintah. Hal ini muncul setelah upaya penindakan oleh sejumlah aparat di beberapa daerah terkait pengibaran bendera tersebut. Bendera Jolly Roger, simbol bajak laut dalam anime legendaris asal Jepang, mulanya sering dikibarkan oleh sopir truk dan mobil di jalan, serta muncul dalam berbagai mural di beberapa daerah. Pengibarannya menjadi sorotan masyarakat setelah ditinjau oleh aparat. Menjelang peringatan 17 Agustus, bendera ini dipandang sebagai simbol kritikan masyarakat kepada pemerintah. Meskipun bukan bendera partai atau organisasi terlarang, pemerintah sebelumnya menganggap bendera One Piece berisiko menjadi ancaman yang mengarah pada makar. Namun kini, pemerintah pusat memutuskan untuk tidak mempermasalahkan pengibaran bendera ini, mengingatnya sebagai bentuk kreasi dan ekspresi masyarakat. Pengamat hukum dan politik dari Universitas Semarang, Muhammad Junaidi, menyatakan bendera One Piece boleh dikibarkan asalkan tidak dipasang di sama tiang dengan bendera merah putih. Ia juga menolak pengenakan sanksi pidana yang berat terhadap pengibar bendera tersebut karena hal itu sebagai bentuk kritik konstruktif bagi pemerintah. Dialamatkan oleh masyarakat. Akan tetapi proses kritik ini jangan sampai kemudian mengesampingkan bahwa negara kita itu harus kita jaga marwah dan martabatnya. Nah, tapi kemudian konteksnya saya tidak sependapat dengan apakah kemudian yang mengibarkan One Piece ini menjadi salah satu bentuk daripada tindak pidana seperti itu. Saya tidak sependapat. Akan tetapi kemudian itu bisa menjadi tidak pidana jika kemudian yang tadi saya sampaikan mengesampingkan bendera merah putih sebagai lambang negara kita. Sampai-sampai para pejuang negara Republik Indonesia itu kemudian berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mengibarkan merah putih, kemudian kesampingkan dengan hal itu, yaitu bendera One Piece. Kalau kemudian kritik kepada pemerintah saat ini, ya silakan disampaikan secara konstruktif seperti itu konteksnya. Akan tetapi kemudian cara-cara untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, mendukung pemerintahan itu tetap harus dilaksanakan. Karena persoalan bangsa ini tidak mudah untuk kemudian diselesaikan. Apakah pemerintah ini menanggapi fenomena One Piece ini, apakah
berlebihan atau bagaimana Pak? Ya, ada beberapa pandangan yang disampaikan oleh para pejabat itu memang kemudian cukup sangat berbeda-beda ya. Ada yang menyatakan bahwa ini kemudian tidak masalah, yang penting tidak melebihi dari bendera Republik Indonesia merah putih seperti itu. Ada yang kemudian menyatakan itu hak ekspresi. Dan saya pikir kemudian kalau dalam perspektif saya, pemerintah kemudian tetap harus berbenah. Ya, ini bagian daripada kritik masyarakat. Kalau pemerintah tidak dikritik masyarakat, dan nanti bukan pemerintah itu. Karena menyelenggarakan pemerintahan itu pasti butuh masukan-masukan. Jadi kalau kemudian ada bendera One Piece seperti itu yang kemudian hari ini dikibarkan beberapa titik, ya saya ingat apa yang disampaikan Gus Dur. Anggap aja ketika kemudian bendera GAM itu kemudian muncul di Aceh, Gus Dur itu bilang ya, anggap aja itu adalah umbul-umbul seperti itu. Jadi itu masalah akan jadi selesai. Akan tetapi konteksnya yang kita ambil itu adalah ketika kemudian masyarakat banyak yang beberapa yang kemudian mengibarkan One Piece itu, saya berharap ini bagian daripada kritik yang kemudian kita tanggapi oleh utamanya pemerintah dengan solusi-solusi untuk memperbaiki tatanan sistem hukum, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengingatkan pada masyarakat agar di bulan Agustus ini lebih utama mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kebangsaan. Berarti nggak lagi rame atau nggak sebagai simbol untuk pemerintah kayak gitu. Iya betul Bu. Berarti tidak masalah Ibu kalau ada warga yang mengibarkan bendera One Piece di momen Agustusan ini. Nah kalau Agustusan yang diibarkan yang bendera merah putih top. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'ad, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Demak kembali menggelar Demak Expo 2025 dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM. Gelaran ini diharapkan menjadi wadah bagi UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat lebih luas. Antusiasme pelaku UMKM lokal Kabupaten Demak terlihat jelas dalam penyelenggaraan Demak Expo 2025 yang berlangsung di halaman Sport Center Demak. Tercatat ada sekitar 73 stand UMKM yang terbagi dalam kategori UMKM mandiri, forum UMKM, dan sektor kuliner. Tak hanya itu, stand dari organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, maupun swasta juga turut memeriahkan acara ini. Demak Expo 2025 digelar selama 4 hari mulai 6 hingga 9 Agustus 2025. Acara ini resmi dibuka oleh Bupati Demak, Eistiana, melalui seremoni pemotongan pita pada Rabu 6 Agustus 2025. Setelah membuka acara, Bupati Eistiana bersama jajarannya meninjau langsung stand-stand UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan khas Demak, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, batik, hingga produk-produk kreatif lainnya. Salah seorang pelaku UMKM, Ina Izatul Muna, mengaku senang dapat terlibat dalam gelaran ini. Menurutnya, Demak Expo merupakan ajang yang tepat untuk memperkenalkan produk olahan miliknya seperti jambu, belimbing, dan olahan mangrove agar semakin dikenal masyarakat. Dari kami, dari IUKA, produknya berbagai macam olahan, ada dari keripik, kemudian ada olahan jambu, belimbing, ya semuanya itu merupakan produk-produk UMKM di bawah naungan IUKA. Jadi dengan tujuan di sini melakukan Demak Expo itu untuk bisa mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan apa sih itu IUKA, produknya dari UMKM itu apa saja. Jadi khasnya Demak ini ada olahan jambu dan juga belimbing. Nah, yang minat kami yang paling bisa ekspor keluar itu yang paling minim resiko adalah jambu, manisan jambu, karena dia bisa tahan minimal itu 1 tahun, jadi bisa tahan 1 tahun lebih. Demak Expo 2025 juga menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Demak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Selama penyelenggaraan 4 hari, panitia menargetkan transaksi sebesar 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
si retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Dua rumah warga di Desa Sari Rejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Rabu 6 Agustus sore ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang saat itu kosong ditinggal penghuninya bekerja. 4 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membesar di area padat penduduk tersebut. Kebakaran hebat melanda dua rumah di Kampung Kauman Lor, Desa Sari Rejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal pada Rabu 6 Agustus sore. Api cepat membesar karena hembusan angin dan konstruksi rumah yang mayoritas terbuat dari kayu. Dua rumah yang terbakar adalah milik Abdul Munir dan Sugi yang bersebelahan. Kebakaran ini sempat membuat panik warga karena terjadi di tengah pemukiman adat. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Kendal dibantu 1 tangki air dari BPBD diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga bermula dari rumah milik Abdul Munir yang saat itu sedang kosong ditinggal bekerja. Kebakaran pertama kali diketahui oleh Sugi, pemilik rumah di sebelahnya. Saat sedang mencuci di kamar mandi, ia mendengar bunyi benda terbakar. Merasa curiga, ia kemudian keluar dan melihat api sudah membesar di rumah tetangganya. Dalam kepanikan, Sugi berupaya menyelamatkan diri dan membawa sejumlah barang berharga miliknya. Lah kula ki krungu sing griya kula niku kletok-kletok ngoten. Nggih. Lah kula lawan kula tak buka lho jebul geni munggah. Kula ngumbar-ngumbar. Kalau apinya dari mana Pak? Songo kula. Oh, dari rumah barat ya. Kula kan sepi ra ono tiange. Oh, yang sebelah sepi. Kula ngombehi. Bar ngombehi niku kok krungu mireng kletok-kletok niku napa sing tak buka kula. Jebul geni munggah. Lah kok terus ngumbar-ngumbar kula. Wah, kok. Lah kula marak-marak bareng-bareng terus kok nyajak kula pun mana. Sange kilan niku mriko mudah mlebu kok. Tak buka yuk kok. Padahal meneh kok obong terus kula ngumbar-ngumbar. Warga yang melihat kebakaran berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api semakin membesar, membuat warga semakin panik. Setelah berjuang selama sekitar 1 jam, petugas damkar berhasil melokalisir api.
Pihak Polsek Kaliwungu juga telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dukungan sementara menyebut kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah dan saat ini kasus masih dalam penanganan Polsek Kaliwungu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Serikat Tani Nelayan Jawa Tengah mengadakan pendidikan tani hutan di Pendopo Temenggung Bahu Rekso, Kendal. STN Jateng menghadirkan kelompok tani hutan Karya Putra Desa sebagai kelompok tani binaannya. Pendidikan tani hutan ini bertujuan untuk menyukseskan program perhutanan sosial. Sekolah Tani Nelayan bersama kelompok tani binaannya membuktikan bahwa pengelolaan hutan lestari dapat dilakukan melalui mini hilirisasi di tingkat kelompok tani. Nova Giri Jordan dari STN Jateng menjelaskan, materi utama pendidikan tani hutan adalah proses hilirisasi. Proses ini dimulai dengan pengenalan tanaman yang cocok, kemudian mengolah hasil panen sehingga memiliki nilai tambah. Dengan mini hilirisasi secara kolektif, maka akan tercipta ekosistem ekonomi. STN Jateng menggandeng LPPM Unika Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Pangan dalam pendampingan kelompok tani, terutama dalam pengolahan hasil panen agar dapat lebih optimal. Yang namanya program perhutanan sosial, kami dari Serikat Tani Nelayan dan Karya Putra Desa hari ini membuktikan bahwa akselerasi hutan lestari rakyat mandiri itu bisa saling beriringan. Artinya seperti apa? Dengan cara adalah mini hilirisasi di tingkat kelompok atau tingkat kolektif kelompok. Jadi negara memberikan lahan hutan tidak hanya untuk digunakan sekedar untuk memanen dan menanam saja, tetapi juga memberikan nilai tambah, yaitu adalah memini hilirisasi hasil hutan. Ketika masyarakat atau kelompok kolektif itu melakukan mini hilirisasi dari hasil hutan, itu maka nilai dari ekonominya akan naik. Ketika nilai ekonominya itu naik, maka sifat invasif para petani untuk menanam di dalam kawasan hutan dengan cara-cara yang kurang baik atau cara-cara yang tidak lestari itu akan semakin berkurang. Atau bisa petani-petani itu menanam dengan menanam di dalam kawasan hutan dengan jumlahan yang kecil, tetapi value atau nilai ekonominya jauh lebih besar ketika dilakukan proses mini hilirisasi. Ini sangat relevan dan sepakat, spiritnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan satu adalah graduasi kemiskinan, memotong rantai kemiskinan terutama di daerah-daerah yang berbatasan atau yang dekat dengan tapak hutan. Untuk materinya yang pertama adalah kita itu memberikan materi tentang gimana caranya melakukan proses hilirisasi dari mengenali komoditi apa yang ada di sekitar yang cocok untuk di dalam kawasan hutan di masing-masing kelompok atau masing-masing daerah. Ketua Umum PPSTN sekaligus tenaga ahli Menteri Sosial Ahmad Rifai mengatakan pendidikan tani hutan ini sejalan dengan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, semua kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Kehutanan harus memiliki satu perspektif dalam pengentasan kemiskinan. Kolaborasi untuk menemukan inovasi pengentasan kemiskinan sangat penting. Ahmad Rifai pun mendorong agar masyarakat kawasan kehutanan mendapat perhatian khusus dalam program pengentasan kemiskinan. Karena ini kan program presiden, target presiden itu mengentaskan kemiskinan itu, kemiskinan ekstrim itu harus 0% di tahun 2026 kan. Nah, ini yang harus dipertemukan itu kan bahwa semua kementerian lembaga, Kementerian Sosial, Kementerian sekarang Kehutanan kan, itu harus punya satu perspektif dalam rangka pengentasan kemiskinan, dalam rangka menjalankan perintah presiden itu, program-program presiden itu, maka harus ada kolaborasi sehingga menemukan inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan itu.
Salah satunya masyarakat sekitar hutan itu. Iya, termasuk masalah salah satunya adalah masyarakat lingkar hutan yang selama ini termarginalkan kan gitu. Itu yang harus kita dorong sekarang. Maka saya misalkan selaku Ketua Umum Serikat Nelayan, kemudian menjadi tenaga ahli Menteri di Kementerian Sosial akan mendorong itu. Program pendidikan tani hutan membangun paradigma baru dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Program ini mendukung terciptanya ekosistem ekonomi hutan yang terintegrasi dengan jasa lingkungan dan potensi ekowisata desa. Pendidikan tani hutan melalui program mini hilirisasi merupakan wujud nyata kontribusi masyarakat kawasan hutan dalam mendukung transformasi ekonomi nasional yang berbasis bioekonomi dan berkelanjutan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 557 siswa dari berbagai tingkatan sekolah bersaing dalam ajang Porsema ke-13 tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Grobogan dan berlangsung di Madrasah Aliyah Nuril Huda Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Anggota 7 Maslihan SENM. Pengesahan Rapeda RPJMD dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Rembang pada Rabu sore 6 Agustus kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Harno menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja keras DPRD dalam proses pembahasan Rapeda tersebut. Menurut Harno, RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi dan misi kepala daerah terpilih, serta disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan tetap memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ia menegaskan, RPJMD akan menjadi pedoman dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Rembang. Terkait RPJMD tadi Pak, ini Pak seperti apa perjalanannya Pak? Ya alhamdulillah semua tahapan sudah terlalui semuanya, karena semua tahapan-tahapan ini tadi ada tahapan yang kedua tadi ya. Yang kedua nanti setelah persetujuan dan ini selesai akan kita serahkan kepada Pak Gubernur agar ada evaluasi. Ya semoga dalam evaluasi semuanya clear. Optimis target selesai 6 bulan nanti. Ya Pak, betul. Tepat 6 bulan nanti optimis targetnya bisa selesai. Ya, sangat optimis. Bupati juga mengapresiasi seluruh masukan yang telah disampaikan DPRD, baik melalui pandangan umum fraksi maupun pembahasan di tingkat panitia khusus. Menurutnya, masukan tersebut sangat konstruktif dan menjadi acuan penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD. Sesuai prosedur, pemerintah Kabupaten Rembang akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengajukan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah atas Rapeda yang telah disetujui. Setelah melalui evaluasi Gubernur, dokumen RPJMD tahun 2025 hingga 2029 akan ditetapkan secara resmi menjadi peraturan daerah. Pemkab Rembang berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi mendukung implementasi RPJMD sehingga setiap program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Rembang Harno usai DPRD secara resmi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 hingga 2029. Persiapan yang dilakukan meliputi latihan gabungan, pendistribusian seragam, serta finalisasi formasi di lapangan. Sejumlah 32 pelajar terpilih menjadi anggota Paskibraka, namun satu peserta lolos ke tingkat provinsi, sehingga untuk tingkat kabupaten jumlah peserta menjadi 31 orang. Latihan gabungan dimulai pada Senin 5 Agustus, melibatkan unsur TNI, Polri, dan peserta Paskibraka. Fokus latihan adalah menyatukan gerakan, menjaga keseimbangan formasi, serta menyesuaikan langkah antar kelompok. Tahun ini merupakan tahun pertama di mana formasi pasukan 45 sepenuhnya melibatkan personel TNI dan Polri, sehingga membutuhkan adaptasi dan koordinasi yang lebih kompleks.
Namun panitia mengakui telah melakukan antisipasi untuk mengatasi kendala teknis. Oke, hari ini merupakan hari perdana gabungan antara TNI Polri dan adik-adik pasukan Paskibraka. Kita ini secara persiapan sudah 80%. Minggu depan kira-kira kita sudah untuk seragam sudah kita bagikan biar bisa di fitting adik-adik semua. Tapi untuk minggu ini seragam clear ya? Untuk minggu ini proses pengiriman. Kemungkinan minggu depan udah datang semuanya untuk seragam dan aksesoris adik-adik Paskibraka semua. Mungkin dari latihan ini ada kendala apa tidak, Mas? Untuk kendala sebenarnya sudah kita antisipasi, pasti ada, cuman kita sudah antisipasi karena ini merupakan tahun pertama kita untuk pasukan 45-nya dari TNI Polri. Dan ini gabungan pertama kali hari ini dengan TNI Polri. Kalau adik-adik sudah mulai dari tanggal 30 kemarin untuk latihannya. Jumlah untuk adik-adik ini ada 32 total untuk Kabupaten Rembang, cuman satu di provinsi. Lutfi menambahkan, untuk formasi pengibaran bendera dibutuhkan hanya pasukan 17 dan pasukan 8, sehingga 6 peserta akan dianggap sebagai cadangan. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kemungkinan masalah teknis di lapangan saat hari H. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. KPK melaporkan telah menyetorkan hampir 500 miliar rupiah ke kas negara sepanjang semester 1 tahun 2025
Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan capaian ini dalam konferensi pers kinerja semesteran pada Rabu 6 Agustus lalu. Dana tersebut tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar jumpa pers terkait capaian kinerja KPK semester 1 tahun 2025 di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta, Rabu 6 Agustus. Dalam keterangan yang disampaikan Ketua KPK Setio Budianto, disebutkan bahwa lembaga anti rasuah tersebut telah menyetorkan hampir 500 miliar rupiah ke kas negara selama semester 1 2025 atau periode Januari hingga Juni tahun ini. Uang tersebut merupakan hasil penindakan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK pada periode tersebut dan tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP menjadi satu indikator penting kinerja KPK karena mencerminkan keberhasilan dalam memulihkan kerugian negara melalui aset recovery dari kasus korupsi dan pencucian uang. Proses ini mencakup pelacakan, kemudian penyitaan dan penilaian aset hingga eksekusi putusan pengadilan, dan selama TW1 dan 2 tahun 2025 KPK berhasil menyetorkan hampir 500 miliar rupiah ke kas negara sebagai wujud nyata kontribusi pemberantasan korupsi. Setio menambahkan saat ini KPK memanfaatkan gedung penyimpanan aset dan mendorong pengesahan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset agar pemulihan keuangan negara dapat berjalan optimal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan penarikan dana bansos sebesar 2,1 triliun rupiah dari rekening dorman atau tidak aktif ke rekening negara. Penarikan dilakukan otomatis terhadap rekening penerima yang tidak menggunakan dana bansos selama lebih dari 3 bulan 15 hari. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pemerintah akan menarik kembali dana bantuan sosial atau bansos yang tertahan di rekening dorman atau rekening yang tidak aktif. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 10 juta rekening penerima bansos yang berstatus dorman. Ditemui usai menghadiri sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 6 Agustus, Gus Ipul menyebut dana bansos dengan total nilai sekitar 2,1 triliun rupiah secara otomatis akan ditarik kembali ke rekening negara. Sampai ngendon selama lebih dari 3 bulan lebih 15 hari itu akan ditarik lagi. Tarik lagi. Berarti otomatis ya? Otomatis akan ditarik lagi. Karena memang tentu penerima bansos ini sesungguhnya mereka yang membutuhkan ya. Jadi kalau menerima ya mestinya langsung diambil. Apalagi peruntukannya juga sudah jelas. Gus Ipul mengatakan pengembalian dana bansos ke rekening negara tersebut merupakan upaya dari implementasi instruksi Presiden Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang pentingnya akurasi data penerima bansos agar tepat sasaran. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menilai pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan merupakan bentuk kebebasan berekspresi warga. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta menanggapi ramainya perdebatan publik soal penggunaan simbol fiksi di ruang publik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia merupakan bagian kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Komnas HAM menekankan negara seharusnya melindungi ekspresi warga selama tidak melanggar hukum dan tidak merugikan pihak lain. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyayangkan respons berlebihan terhadap aksi tersebut, termasuk pelarangan, penghapusan hingga penangkapan. Menurutnya masyarakat seharusnya diberi ruang untuk menunjukkan ekspresi kreatif, terlebih di bulan kemerdekaan yang mengusung semangat kebebasan. Soal pelarangan bendera One Piece, pertama tentu Komnas HAM menyesalkan sikap berlebihan pemerintah dalam merespon bendera
One Piece ya, apakah dalam bentuk gambar atau bendera yang dikibarkan dan lain sebagainya, karena sebenarnya itu kan ekspresi simbolik warga negara yang itu dijamin di dalam konstitusi, bagian dari hak kebebasan berpendapat berekspresi gitu. Jadi semestinya itu bagian dari hal yang bagaimana masyarakat itu menikmati haknya ya untuk mengekspresikan. Komnas HAM juga mengingatkan bahwa penekanan terhadap ekspresi publik berisiko menghalangi pemenuhan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi dipandang sebagai unsur penting dalam negara demokratis dan wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum. Aksi heroik seorang bidan Donna Lubis viral di media sosial setelah terekam berenang menyeberangi derasnya arus sungai Batang Pasaman, Sumatera Barat demi mengobati pasien. Donna mengaku jembatan menuju rumah pasien telah terputus, sementara sang pasien sudah terbaring lemah selama 10 hari. Aksi ini pun ramai diperbincangkan sejak 3 Agustus lalu. Seorang bidan bernama Donna Lubis baru-baru ini menghangatkan dunia maya setelah aksi nekatnya menerjang arus deras Sungai Batang Pasaman viral di sejumlah platform media sosial sejak 3 Agustus lalu. Aksi heroik tersebut dilakukan bidan Donna untuk satu tujuan mulia, yakni memberikan pelayanan kesehatan kepada seorang pasien tuberkulosis (TBC) yang telah 10 hari terbaring lemah di Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat. Usai bertemu dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang pada Selasa 5 Agustus, bidan Donna menceritakan aksi nekat yang telah ia lakukan. Ia mengatakan tidak ada akses atau jalan lain menuju Jorong Sinuangon, sehingga ia memutuskan untuk berenang agar dapat melanjutkan perjalanan. Keputusan yang diambil wanita berusia 46 tahun tersebut lantaran ia memiliki prinsip hidup jika telah berangkat harus sampai ke tujuan. Bahkan di beberapa kondisi, Donna harus menembus kegelapan malam di tengah rimba Pasaman. Ia mengaku tak jarang ia terjatuh dari kendaraan saat menuju rumah pasien. Malam-malam begitu sering pergi juga? Sering, kadang-kadang hujan. Kondisi daerah sendiri bagaimana? Daerah tugas ibu? Kalau jalannya itu, bagaimana itu, medannya itu terlalu apa itu Pak? Jalannya jelek kali gitu. Pas saya berangkat aja waktu itu dari Lanai ke lokasi jembatan itu udah 3 kali jatuh naik ojek. Naik ojek ya. Oke, kalau jembatannya bagus naik ojek ke sana aja PP 400.000. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, Arman Putra mengatakan, jika merujuk pada wilayah kerja, lokasi pasien yang dituju bidan Donna berada di luar wilayah kerjanya. Namun, rasa kekeluargaan yang telah terjalin lama dengan masyarakat, serta kepedulian yang tinggi akan kesehatan masyarakat, membuat bidan Donna mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Bidan Donna ini kan bertugasnya di Puskesmas Subang Tonang, sementara Patang Bondo dan Sinangon itu adalah daerah kerjanya Puskesmas Cubadak. Nah, kita sudah tempatkan bidan di situ, namun karena mungkin selama ini bidan Donna ini sering juga dipanggil oleh masyarakat di situ, ya memang karena kelebihan bidan Donna ini adalah ketika masyarakat membutuhkan, dia siap untuk membantu dalam kondisi apapun. Saat ini, di Kabupaten Pasaman terdapat 600 bidan desa, jumlah yang cukup untuk mengcover setiap jorong atau dusun yang ada. Atas dedikasi yang telah dilakukannya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada bidan Donna sebagai tenaga kesehatan teladan. Rencananya, penghargaan tersebut akan dinobatkan saat upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Kalau gitu ngomongin aja apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kantor KSOP khusus Batam meresmikan pos pelampung di Pelabuhan Sekupang dan Belakang Padang guna meningkatkan keselamatan penumpang dan penambang. Sebanyak 300 pelampung disediakan gratis untuk digunakan masyarakat selama mobilitas laut. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP khusus Batam, Kepulauan Riau, mulai Rabu 6 Agustus secara resmi memiliki pos persediaan pelampung bagi para penumpang bot pancung yang hendak pergi dari Pelabuhan Sekupang ke Pulau Belakang Padang dan sekitarnya. Kepala KSOP khusus Batam, Takwim Masuku mengatakan, total 300 pelampung tersedia di Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Belakang Padang. Takwim menegaskan pelampung itu disediakan secara cuma-cuma untuk digunakan demi keselamatan penumpang bot pancung ketika melakukan mobilitas melintasi laut. Di sini totalnya 300, 150 ditempatkan di Sekupang, 150 ditempatkan di Belakang Padang. Juga ada bantuan langsung, kayak ada beberapa titik, ada aktivitas nelayan juga tadi kita di Sabulung, dan di Belakang Padang juga ada 50, ada 20, ada 50, ada 22 tempat. Jadi totalnya 300 lebih. Takwim menambahkan selain untuk penumpang, sebanyak 100 pelampung juga digunakan untuk penambang bot pancung secara gratis. KSOP khusus Batam bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Batam untuk pengelolaan pelampung tersebut agar penggunaannya dapat terus terpantau. Kadis Hub Kota Batam, Leo Putra menjelaskan, pelampung yang tersedia bisa didapatkan penumpang usai membayar tiket penyeberangan. Tapi dengan ada proses ini, diharapkan semua masyarakat yang melaksanakan transportasi laut secara otomatis beli karcis lewat, kita tawarkan sesuai dengan niat dari KSOP tadi, tinggal memakai sampai pos sana dikembalikan. Yang dari sana begitu juga.
Penyediaan pos pelampung dengan jumlah pelampung yang memadai merupakan komitmen untuk mengutamakan keselamatan para penumpang transportasi laut di wilayah Batam. Keberadaan pos pelampung ini mendorong kebiasaan masyarakat untuk menggunakan pelampung ketika melintasi laut. Dinas Sosial Kota Pontianak menerapkan 17 standar pemetaan masyarakat miskin untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan memastikan bansos lebih tepat sasaran. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Rabu 6 Agustus di seluruh wilayah kota. 17 standar yang mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS mulai diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak untuk memetakan jumlah masyarakat miskin yang tersebar di 6 kecamatan wilayah setempat. Selain sebagai daya dukung program perencanaan pembangunan daerah, langkah itu juga untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, di mana kriterianya mencakup sejumlah aspek mulai dari kondisi tempat tinggal, penghasilan, hingga akses pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, Rabu 6 Agustus mengatakan, berdasarkan hasil pendataan dan persentase sementara, warga miskin di Kota Pontianak sebanyak 4,20% atau 28.700 orang dari total penduduk 682,9 ribu jiwa. Untuk bantuan yang sifatnya APBD, kita ada membuat penurunan dari Permensos itu adalah perwal terkait dengan masyarakat miskin ya, penanganan kemiskinan di Kota Pontianak. Jadi perwalnya ini kita ada beberapa kriteria, ada sekitar 17 kriteria miskin yang ada kita buat dan kita lakukan survei di lapangan. Dari 17 kriteria itu apabila 7 dari 17 itu memenuhi kriteria, maka sudah kita katakan sebagai masyarakat miskin. Jadi memang ada kriteria sesuai dengan peraturan wali kota yang sudah berlaku di Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial juga membuka ruang pendaftaran mandiri bagi warga yang merasa layak masuk dalam DTKS, sekaligus membuka mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang belum terdata atau merasa tidak sesuai dengan hasil pemetaan. Kementerian Kehutanan menetapkan 2 tersangka dalam kasus perusakan kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK milik Universitas Mula Warman yang diserobot tambang ilegal. Kemenhut juga akan segera melakukan pembenahan kawasan sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan hutan pendidikan. Balai Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus perusakan dan penyerobotan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur. Tersangka merupakan pemodal dan penyewa alat berat yang digunakan untuk membuka lahan seluas 3 hektar guna memfasilitasi aktivitas tambang ilegal dalam kawasan hutan pendidikan tersebut. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho pada Rabu 6 Agustus mengatakan pengungkapan tersangka yang diindikasikan sebagai aktor intelektual pada kasus perusakan dan penyerobotan hutan menjadi awal pembenahan pengelolaan KHDTK Universitas Mula Warman atau UNMUL. Perbuatan tersangka dipastikan diproses secara pidana dengan fokus utama pada rehabilitasi aset hutan yang rusak akibat tindakan ilegal. Dengan juga UNMUL ya, dan nanti tidak hanya penegakan hukum, hanya pintu masuk. Tapi bagaimana mengelola, artinya kesiapan dari UNMUL ya kita supervisi terus, rencana pengelolaan jangka panjangnya, pemenuhan sarana prasarana, dan pelibatan masyarakat seperti apa. Kira-kira itu sih. KHDTK Universitas Mula Warman selama ini menjadi laboratorium alam untuk pembelajaran lapangan mahasiswa Fakultas Kehutanan UNMUL. Perusakan terhadap kawasan hutan tersebut dikenakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan maksimal hukuman pidana 10 tahun dan denda 7,5 miliar rupiah. Tim SAR gabungan menemukan jenazah anak buah kapal korban kecelakaan kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 pada Rabu 6 Agustus lalu, sekitar 150 meter dari lokasi bangkai kapal, tepatnya di bibir pantai Padang Galak, Sanur. Sementara itu, KSOP Benoa menutup sementara rute penyeberangan ke Nusa Penida karena cuaca buruk.
Tim SAR gabungan mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 di area Pelabuhan Sanur Rabu siang. Jenazah ditemukan sekitar pukul 1 siang waktu setempat di bibir pantai Padang Galak, sekitar 150 meter dari bangkai kapal. Korban adalah anak buah kapal berusia 23 tahun bernama Kadek Adijaya Dinata. Sebelum diidentifikasi, warga yang menjadi saksi mengatakan awalnya jenazah disangka sebatang kayu yang terapung. Pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan sejak pagi. Sebelumnya tim evakuasi mencoba membalik kapal karena diduga korban masih berada di dalam kapal. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Kecelakaan kapal yang terjadi pada Selasa sore kemarin menewaskan 3 orang, 2 diantaranya warga negara asing asal Cina. Tentunya di darat juga kita sudah membagi dengan KRI Tarakan itu melakukan penyisiran di perairan, ya antisipasi ataupun ya kemungkinan korban itu hanyut ke perairan itu mungkin. Nah, begitu juga kita juga ada tim SAR gabungan di sektor itu. Kita lakukan penyisiran sepanjang pantai, kurang lebih sampai 1 kilo. Selama proses pencarian, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Benoa menunda operasional kapal penyeberangan Sanur Nusa Penida maupun sebaliknya. Kepala KSOP Benoa, Aprianus Hangki menjelaskan, penutupan atau penundaan penyeberangan disebabkan kondisi cuaca buruk untuk pelayaran. Kami lakukan penundaan beberapa pelayaran mulai dari pagi sampai siang hari ini mengingat kondisi masuk pelabuhan Sanur itu ekstrim sehingga kami berkoordinasi dengan pelabuhan Nusa Penida ataupun Lamongan untuk tidak memberangkatkan penumpang dengan tujuan Sanur. Hangki menambahkan otoritas pelabuhan terus memantau dan mengevaluasi kondisi cuaca dari BMKG untuk izin berlayar. Selain itu, pihaknya juga akan memitigasi kejadian serupa tidak berulang, salah satunya dengan evaluasi nakoda saat memasuki alur Laut Sanur dengan kondisi gelombang tinggi. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nur Satria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.